ada suara perempuan. Suara perempuan bilang, "Dokter, terima kasih." Menggertak saja, mengeluarkan bahasa yang tidak baik saja dalam rumah tangga itu sudah termasuk KDRT. Ketika ada korban gantung diri, ada yang FB Pro di situ, rekaman di situ, itu saya sangat miris. Halo kawan Tamolog, kembali lagi dengan Beta Tamara dalam podcast Tamolog ID, omong yang pasti-pasti sa. Kali ini Beta kedatangan salah satu narasumber yang ahli di bidangnya dan merupakan Beta pengguru dulu waktu Beta sekolah. Ini dia Dr. Edwin Tambunan, spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat datang dokter di podcast kita. Terima kasih Dokter Tamara, terima kasih kawan Tamolog. Halo kawan Tamolog. Luar biasa, sehat-sehat kok dokter. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat-sehat. Dokter, hari ini Ketong akan sama-sama bahas tentang apa sih peran ilmu kedokteran forensik dalam menegakkan keadilan dari berbagai kasus yang sudah terjadi hari-hari ini, khususnya di Ketong punya profesi tercinta Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang tercinta. Siap dokter. Nah, Ketong mau mempersempit lagi Ketong punya topik hari ini dokter. Jadi Ketong akan bahas tentang apa sih peran dunia forensik, dokter forensik di kalangan prostitusi pelajar yang kemarin sempat viral, kemudian kasus-kasus bunuh diri atau kasus-kasus bencana alam yang melibatkan banyak korban sehingga keluarga tuh kadang-kadang bingung, oh ini bepeng keluarga atau bukan. Nah, tapi sebelum Ketong melangkah lebih jauh nih dok, Ketong mau perkenalan sedikit dengan dokter. Kira-kira dokter nih sekarang kerjanya di rumah sakit apa supaya kawan-kawan mungkin yang nonton Ketemu Podcast nanti akan ketemu dokter di sana. Dan apa sih yang bikin dokter tuh tertarik untuk ambil tentang ilmu kedokteran forensik ini? Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Tamara. Ini dokter juga ya, beliau dokter dan salah satu murid terbaik saya waktu itu. Saya Edwin Tambunan, saya spesialis forensik mediko-legal ya. Salah satu dokter mungkin yang unik kalau orang bilang ketika kita berbicara tentang dunia kedokteran. Saya tertarik dengan dunia forensik ini pada tahun 2019 dokter. Setelah saya melanjutkan studi program pendidikan dokter spesialis dan saya kembali ke Kupang tahun 2023, 3,5 tahun saya lulus. Kemudian saya sekarang bekerja di 2 rumah sakit aja, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. WZ Yohanes dengan Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Jadi cukup dengan 2 rumah sakit itu dan sampai sekarang saya masih dipercaya untuk menjadi dokter forensik. Begitu Dokter Tamara. Luar biasa sekali. Berarti motivasinya apa sih dok? Motivasi saya waktu itu ya saat 2019 ya, saat saya mengambil program pendidikan dokter spesialis forensik itu karena memang satu beasiswa waktu itu tembus, beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua karena memang belum ada ahli forensik di Kota Kupang saat itu. Ada, tapi setelah saya lulus akhirnya beliau pindah dan saya yang menggantikan beliau sampai sekarang begitu. Itu motivasi saya. Saya tertarik dengan dunia forensik karena unik. Pertama saya males visit orangnya. Males visit. Yang kedua kita diajak jadi dokter forensik itu kita diajak untuk mencari bukti yang sebenar-benarnya untuk dihadirkan ke dalam dunia hukum. Dan itu sangat membuat saya jadi kayak semacam detektif ya. Itu saja sih sebenarnya membuat saya tertarik jadi dokter forensik. Begitu Dokter Tamara. Wah, luar biasa dok. Berarti kalau di dunia forensik itu mencari bukti yang sebenar-benarnya yang bisa dibuktikan dengan ilmiah ya dok? Siap, betul. Jadi ada dunia kedokteran, ada dunia hukum, forensik dihadirkan untuk menjembatani ini. Begitu. Luar biasa. Begitu Dokter Tamara. Luar biasa dok. Nah kalau kita bicara nih dok soal misalnya tentang kasus prostitusi di kalangan pelajar yang kemarin itu sempat viral dan
puji Tuhannya di podcast kami juga pernah podcast tentang kasus prostitusi pelajar ini. Kira-kira dokter selama ini dalam bertugas, apakah dokter sudah pernah menangani kasus tersebut atau mungkin sudah sangat banyak dan tak terhitung? Iya, prostitusi di kalangan pelajar itu memang harus dibahas oleh semua lini ya. Karena dokter forensik sendiri tugasnya hanya mencari bukti-bukti ilmiah. Apa sih yang terjadi pada kalangan pelajar ini? Apakah ada tindak kekerasan seksual? Nanti kita bahas lagi tuh. Kekerasan seksual dan kejahatan seksual itu adalah sesuatu yang berbeda, dua hal itu. Semua lini harus berkolaborasi membahas ini. Karena ketika korban didatangkan ke kita untuk diperiksa, saya menerima surat permintaan visum, bunyinya mohon pemeriksaan tindakan pencabulan atau tindakan pemerkosaan atau tindakan kejahatan seksual. Kita hanya memeriksa korban. Kemudian dalam kronologis, seperti dokter Tamara lakukan misalnya menanyakan anamnesa, ya korban mungkin menjawab saya korban prostitusi. Kita hanya mencari bukti apa yang terjadi pada korban ini. Luka, atau mungkin ada sisa-sisa benda biologis lain atau barang bukti biologis lain yang tersisa pada korban ini. Itu saja. Kalau dari dunia forensik, sementara dari lini lain bisa membahas motifnya, bisa membahas tujuannya mereka melakukan ini apa. Tapi bukan dokter forensik tugasnya untuk mencari itu. Dalam kronologis, dalam anamnesa boleh ditanyakan seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya di dunia forensik itu dokter, kita kan mencari buktinya itu langsung dari tubuh pasiennya, seperti itu dokter. Nah, kira-kira nih dok, misalnya dalam yang sudah dokter tangani sebelum-sebelumnya, misalnya ada anak nih yang datang ke dokter, dia itu mengaku sudah kena percabulan bahkan persetubuhan dok, sudah sampai persetubuhan. Nah, mungkin kawan-kawan tamolog dan teman-teman yang lain mungkin mau tahu dok, kira-kira harus berapa lama orang itu kena kasus atau masalah persetubuhan itu, kemudian ada bukti misalnya seperti sperma dan lain-lain dalam vagina si anak ini, yang kemudian misalnya mereka bilang, aduh ini sudah 1 bulan yang lalu, kira-kira masih bisa kok tidak, atau ini baru kemarin, ini su yang bisa. Kan kadang-kadang ada orang yang bicaranya kayak begitu dokter. Kemana dokter kalau misalnya dari segi forensik yang memeriksa langsung? Siap. Percabulan, persetubuhan itu adalah, persetubuhan masuk bahasa kedokteran ya, di mana kita membuktikannya harus ada 2 tanda pasti, yaitu tanda penetrasi ketika masuknya genitogenital, alat kelamin pria, minta maaf saya harus bahas di sini, ke dalam kelamin wanita. Apa yang terjadi setelah itu? Itu harus dicari. Apakah ada tanda penetrasi? Yang kedua adalah tanda ejakulasi. Itu sperma, kemudian semen, itu termasuk dalam tanda persetubuhan. Kalau pencabulan itu adalah bahasa hukum. Segala tindakan yang dilakukan seseorang terhadap korban untuk mencari kepuasan seksual. Jadi membuktikannya bagaimana? Nanti dari keterangan dari korban. Kemudian ada nggak luka-luka yang terjadi pada korban, luka memar? Minta maaf saya harus bahas. Ada kejadian begal payudara. Itu pernah ada. Dan bagaimana membuktikannya? Apakah ada luka memar ketika dilakukan tindakan itu? Kemudian pada persetubuhan kita cari 2 tanda pasti itu. Tanda penetrasi atau tanda ejakulasi. Seperti yang saya pernah jelaskan ke dokter Tamara waktu itu saat kita belajar forensik. Saya kira begitu, dokter Tamara. Jadi harus ada 2 tanda itu ya dokter? Iya, untuk tapi memastikan. Kalau misalnya nih dok, kejadiannya sudah 1 bulan, tapi anaknya baru mau terbuka dengan orang tua. Kan sering sekali kan dokter, itu apa masih bisa untuk dilakukan visum atau sudah tidak bisa dokter? Iya. Visum itu kan sesuai dengan surat permintaan ya, dari penyidik. Kemudian pernah ada yang lebih dari 1 bulan, dokter Tamara. Ada yang kejadiannya sudah lebih dari 5 tahun, kemudian dia baru berani speak up. Disinilah kekurangan dari
kasus yang kita tangani adalah korban dari kejahatan seksual ini kadang-kadang tidak berani speak up. Agak susah kita nanti membuktikannya ketika kejadian itu sudah lampau terjadi. Minta maaf, robekan selaput darah itu ya pasti sudah menyembuh ya, walaupun bekas robekannya mungkin masih ada. Dan kita mau mencari robekan baru untuk menunjukkan bahwa kejadian ini masih baru agak susah ketika korban-korban yang berani speak up ini baru muncul ke hadapan kita sebagai dokter forensik. Jadi memang dalam podcast ini juga kawan tamolog perlu juga kita sampaikan bahwa memang yuk speak up yuk. Jangan disembunyikan apa yang telah terjadi pada kita, karena memang perlu pembuktian yang sebaik-baiknya untuk kasus ini. Agak sulit nanti ke depannya andaikan kejadiannya sudah lampau dan sudah ada jarak antara hari kejadian dengan waktu pemeriksaan. Saya kira begitu, Dokter Tamara. Wow, kalau misalnya di dok, kayak kasus prostitusi pelajar ini kan kebanyakan anak-anaknya itu di bawah umur sudah pasti. Nah, waktu dokter periksa, ada yang mungkin baru kejadian, ada yang mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, kalau misalnya itu sulit untuk membuktikan lagi. Nah, itu kira-kira kenapa sih dokter mereka itu sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan? Pasti kan dalam keluarga ada yang mau mengungkapkan dan ada yang tidak. Tapi waktu ketemu dokter, apakah mereka kayak mau lebih terbuka begitu dok? Kayak, aduh beta nih takut dokter, kalau mau omong dengan keluarga takutnya dong usir beta dari rumah atau beta dikucilkan, seperti itu. Kan kadang dokter itu bisa jadi psikologi gratis kan dok, kayak begitu. Iya, jadi ada beberapa yang memang terintimidasi. Dan pelaku dari pelecehan atau kejahatan seksual ini kadang-kadang adalah korban dengan kerabat keluarga sendiri yang terdekat. Ada intimidasi di situ, ada tekanan di situ, sehingga mereka tidak berani speak up, diancam. Lu jangan lapor ya. Kalau lapor nanti, beta bikin lu nanti, dia bilang. Itu yang membuat korban jadinya tidak berani untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada dirinya, sehingga kasusnya berlarut-larut dan tidak ada yang berani berbicara. Begitu Dokter Tamara. Kalau kasusnya sudah berlarut-larut seperti itu dok, nah kira-kira sudah berapa banyak nih dok anak-anak yang pernah dokter periksa untuk dilakukan visum, apalagi di Kota Kupang dengan kasus yang semakin marak, dan apakah mereka itu ada yang sudah sampai IMS atau terkena penyakit HIV atau sampai AIDS bahkan dokter? Iya. Saya sudah nonton ya podcast yang sebelumnya yang tentang HIV itu, dan itu menarik perhatian saya bahwa sudah sampai ada yang di titik IMS. IMS itu infeksi menular seksual. Ada yang sampai kondiloma, kemudian saya sempat konsul juga ke dokter spesialis kulit kelamin SPD DVI ya. Itu ada yang sipilis positif, ada yang HIV positif dengan pengobatan ya. Sudah ada yang menjalani pengobatan, ada juga yang tidak berobat. Dan memang untuk membuktikannya ini, kalau infeksi menular seksual itu sudah pasti jelas ada kontak dengan orang yang sudah punya penyakit ini. Dan efek lainnya adalah kehamilan juga bisa terjadi, kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk membuktikan visum sebagai alat bukti, itu salah satu. Alat bukti kita ada 5 sekarang, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketika kejadiannya bisa berlangsung lebih lama dan korban baru melapor, itu alat bukti lain harus dicari. Karena visum hanya sebagai alat bukti satu, untuk bisa masuk ke dalam proses berikutnya harus dilengkapi dengan alat bukti lain. Makanya infeksi menular seksual ini merupakan, nanti saya tuangkan biasanya di visum. Pada korban ditemukan infeksi menular seksual, atau pada korban ditemukan kehamilan, kantong kehamilan berusia segini-segini. Itu merupakan
bukti yang bisa kita tampilkan dalam pengadilan nanti. Begitu. Luar biasa dok. Tapi kalau misalnya anak-anak yang datang visum itu dok, Mm-mm. itu mereka datangnya dengan orang tua Mm-mm. atau dengan guru? Iya. Selama ini saya berpraktek forensik ya. Korban datang dengan orang tua, saya ajak dia berbicara, kemudian bawa ke ruangan yang nyaman dulu. Ini anak pasti takut. Ada yang umurnya 5 tahun, kemudian ada yang umurnya 10 tahun, mengalami agak miris ya, mengalami tindakan pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti itu, kita agak terenyuh juga. Saya bawa mereka ke ruangan khusus untuk bisa berbicara dengan nyaman. Saya coba gali sehingga eh, apa yang tidak dikatakan ke orang tuanya, apa yang tidak mereka berani laporkan ke kerabatnya, korban berani berbicara dengan saya. Kita buat nyaman dulu. Dengan guru, selama ini saya temui selalu dengan orang tua, dengan paman, dengan bibinya, atau mungkin dengan kerabatnya yang lain. Karena pelakunya bisa saja orang terdekat, tetangga sekitar, banyak juga yang seperti itu. Saya kira begitu, Dokter Tamara. Jadi kalau misalnya ada yang mau visum Mm-mm. seperti itu dokter, tidak perlu takut ya kawan-kawan Ya, tamolog. betul. Karena pastinya kalau sudah sampai ke rumah sakit, ketemu dokternya, itu nanti kita sendiri dengan dokternya. Ya, Jadi kalau betul. takut dengan mama, papa, atau belum bisa terbuka dengan orang tua, Mm-mm. di hal yang lebih parah mungkin, Betul. luka batin yang mendalam, itu bisa disampaikan nanti secara langsung dengan dokternya. Betul, betul. Seperti itu ya kawan-kawan tamolog. Jadi jangan pernah takut untuk yang mau visum, dan kita berangkat ke kasus yang lebih marak dan lebih viral ini dokter. Akhir-akhir ini itu banyak sekali kasus KDRT dokter. Iya. Entah itu mungkin yang pacaran, tapi kalau pacaran bukan KDRT dok. Karena belum resmi ya. Belum resmi. Yang pacaran ataupun yang sudah berumah tangga. Iya. Nah ini yang paling viral dan marak, yang pastinya kalau kasus KDRT itu kan berujung kalau punya anak, anaknya juga berpotensi untuk melakukan hal yang Betul, sama. betul. Nah kira-kira kemana dokter kalau orang yang kena kasus KDRT di rumahnya, mungkin suami yang pukul istri lah kebanyakan rata-rata. Iya. Tapi itu gimana dok? Mereka harus datang di saat masih memar merah-merah atau sudah 1 minggu? Kan biasa perempuan kan kayak beta kasih maaf dulu beta suami, ada beta anak, beta kasih Benar. maaf dulu. Akhirnya nanti sudah mungkin 1 tahun 2 tahun baru dok beta mau visum, itu masih bisa kosong deh. Iya. KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, ada undang-undangnya sendiri itu. Lingkup rumah tangga itu siapa aja sih? Suami, istri, anak-anak, mungkin orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga tersebut. Rumah bagi saya sendiri ya, mungkin bagi kawan tamolog juga adalah rumah harusnya adalah tempat yang nyaman. Tempat kita berpulang mencari kenyamanan. Ketika terjadi KDRT ya, akan memberikan efek yang tidak baik bagi yang mencontoh, bagi yang melihat proses kejadian itu. Segala bentuk tindakan, saya pernah waktu itu kita belajar sama-sama, Dokter Tamara, menggertak saja, mengeluarkan bahasa yang tidak baik saja dalam rumah tangga itu sudah termasuk KDRT. Tidak harus memukul, tidak harus memberikan trauma atau memberikan tindakan ya. Kita ada fase-fasenya. Ada fasenya. Jadi ini harus kita pelajari efek dari KDRT itu sendiri. Ketika terjadi hari ini banyak korban yang tidak berani juga berbicara. Karena seperti Dokter Tamara bilang tadi, beta sumaafkan dia. Beta mau kembali dengan dia. Itu adalah fase di mana kedepannya mungkin bisa terjadi yang lebih hebat lagi. Kenapa nggak melapor dari awal? Kenapa nggak melapor dari awal? Kemudian ketika lukanya terjadi, itu bisa dengan cepat kita periksa. Oh, ada luka memar nih. Saya pernah ketemu kasus dengan sampai luka robek loh di pelipisnya itu, dan saya kira agak tidak wajar ketika seorang korban perempuan ya, notabene waktu itu ya, diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan anak-anaknya nanti yang melihat seorang ibu
diperlakukan seperti itu akan memberikan efek yang tidak baik juga ke depannya. Bisa juga anak-anak nantinya akan menemukan kenyamanan di tempat lain ketika rumahnya itu sendiri menjadi tempat yang tidak nyaman buat dia. Saya kira begitu, Dokter Tamara. Tapi kebanyakan itu yang datang visum perempuan atau laki-laki, Dok. Sejauh ini yang selama dokter menjadi dokter forensik kan pastinya siapa tahu nih, Dok, di Kupang ada perempuan yang lebih Iya. di rumah. 3 tahun saya berpraktek dokter forensik, lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan yang datang melapor, membuat laporan ke polisi, polisi mengeluarkan surat permintaan visum dan kita periksa di Bayangkara, dan hasilnya lebih banyak perempuan selama 3 tahun saya jadi dokter forensik. Tapi yang paling parah, dokter, Sejauh ini kasus yang seperti apa, Dok? Yang bonyok-bonyok atau ada yang pernah ditusuk begitu, Dok? belum sih, belum ada yang sampai meninggal ya. Belum ada yang sampai meninggal. Kemudian korbannya juga kalau di kabupaten lain ada yang sampai saya otopsi. Kalau di kabupaten lain ada yang sampai saya otopsi. Berarti dia meninggal, dokter? Meninggal. Tapi kalau di Kupang sendiri belum ada yang sampai ke titik itu. Berarti sangat tragis Ya. dengan kasus KDRT ini, Dok. Iya, betul. Kita nggak belum bisa sampai untuk menghilangkan ya KDRT ini. Jadi hanya bisa sampai membuktikan keadilan saja untuk para korban KDRT begitu. Nah, ini terkait dengan KDRT, memukul fisik, main fisik ini, Dok. Kan dulu waktu kita pernah belajar, dokter, kalau misalnya dia itu pekerjaan, misalnya kalau dia mungkin tertampar, pelipisnya robek, terus karena dikaitkan dengan pekerjaan, mungkin dia seorang artis, influencer dan lain-lain, kan itu sangat merugikan dia kan, dokter. Tapi kalau misalnya secara hukum dari hasil visum itu kira-kira jadi hukuman ringan, sedang atau berat, itu bagaimana, Dok, klasifikasinya? Iya. Dalam KUHP sendiri ya, itu memang dibedakan antara kualifikasi lukanya, antara yang ringan. Ringan itu maksudnya tidak menghambat aktivitas pekerjaan mata pencaharian. Kemudian ada luka berat. Luka berat diatur dalam pasal. Sekarang KUHP yang baru itu 155. Ada yang sampai menggugurkan kandungan, ada yang sampai menyebabkan cacat, kehilangan panca indera. Nah, luka yang sedang ini masuk di tengah-tengahnya, yang menghambat aktivitas pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu. Itu adalah kualifikasi luka yang kita pelajari dalam dunia forensik. Jadi sekiranya tadi seperti Dokter Tamara tanya, bagaimana kalau dia artis, bagaimana kalau dia seorang public figure yang ketika terjadi luka tersebut menghambat aktivitas dia, kita masukkan. Sampai harus dijahit, dia seorang public figure yang mengalami luka di pelipis atau dahinya sehingga harus dijahit. Ya jelas itu sangat menghambat aktivitas dia sebagai seorang artis atau public figure. Itu nanti kita kualifikasikan lukanya, dan memang tugas seorang dokter masuk dalam kompetensi dokter Indonesia ya. Baik dokter umum, dokter forensik harus membuat kualifikasi luka tersebut. Itu kompetensinya ada di situ. Saya kira begitu, dokter. Karena kan banyak orang, apalagi kita orang Kupang, dokter, kalau kena pukul pasti ke rumah sakit, ke kantor polisi dulu baru ke rumah sakit untuk minta visum kan. Aduh, ini pokoknya ini laki-laki harus kena hukuman seberat-beratnya. Nah, betul. itu dia tadi, makanya ditanyakan kira-kira kalau orang yang bukan influencer nih, Dok, tapi dia sudah pelipisnya sudah berat, sudah tertusuk mungkin atau terobek, mukanya bonyok, badan biru-biru, itu termasuk luka ringan, sedang atau berat, dokter? Iya. Kembali lagi tadi seperti jawaban saya, mau siapapun dia ketika mengalami luka robek, mengalami luka yang harus dia dijahit, membuat dia harus kontrol ke rumah sakit, itu kan jelas menghambat aktivitas dia. Menghambat pekerjaan dia. Saya harus kontrol jahitan nih. Nanti kita tuangkan dalam visum bahwa luka tersebut menghambat. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Memang forensik itu dihadirkan untuk menjelaskan secara ilmiah. Apa yang ada ya kita tunjukkan, apa yang tidak ada tidak kita ada-adakan. Itulah tugas kita sebagai dokter ya, terutama dokter Tamara. Dan khususnya dokter forensik.
Kalau misalnya pelakunya ini dokter, suaminya sendiri kan pasti dok. Tapi kalau misalnya hasil lukanya itu menuju ke sedang berat, itu kira-kira hukumannya apa sih dok untuk pelaku-pelaku ini? Iya. Untuk laki-laki perkasa ini? Ya itu ada diatur dalam KUHP, ada yang sampai, kalau sampai berat kan berarti menghilangkan nyawa ya. Itu ada yang sampai 15 tahun, ada yang maksimal 20 tahun penjara itu bisa. Kalau yang sedang 5 tahun, tergantung nanti bagaimana keputusan pengadilan. Bagaimana keterangan-keterangan lain, alat bukti lain menjelaskan proses kejadian itu. Begitu Dokter Tamara. Jadi untuk laki-laki di luar sana, tolong Iya. sayangi keluarga, sayangi istri, anak. Karena kalau keluarga bahagia, suami lancar Ya, rezekinya. buat rumah senyaman mungkin ya Dokter Tamara ya. Seperti podcast yang HIV itu, saya suka konsepnya siapa abang itu namanya? Abang James. Abang James, betul. Konsep dia bilang sekarang ini memang fatherless. Betapa pentingnya memang seorang ayah dalam rumah tangga. Saya melihat itu bukan sebagai dokter forensik, tapi saya juga sendiri adalah seorang ayah buat anak saya. Bagaimana peran penting kita mengajarkan anak, mau itu anak laki-laki mau anak perempuan, bagaimana peran kita mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang yang bisa dicontoh. Ibu sendiri mungkin memberikan contoh yang baik, tapi contoh dari ayah itu sangat penting. Ketika kita masuk dalam dunia keluarga, dalam konsep rumah tangga, untuk bisa memberikan contoh yang baik aja sih. Ya, supaya kembali ke topik awal, dunia prostitusi ini mungkin pelan-pelan menghilang. Pelecehan terhadap anak ini pelan-pelan menghilang. Ya, pelan-pelan loh, bukan yang langsung set menghilang. Saya kira begitu Dokter Tamara. Dokter, kita mungkin mundur sedikit dok ke pelecehan seksual pada kasus pelajar itu dok, yang prostitusi. Tadi kan dokter sudah memberikan tips nih, kalau KDRT harus memberikan rumah yang aman dan nyaman untuk Betul. istri dan anak-anak. Betul. Nah, gimana dok untuk kasus prostitusi di kalangan pelajar sendiri? Cara mencegahnya mungkin selain karena rumahnya, Iya. sebagai dokter dan psikolog. Psikolog enggak. Iya. Itu harus kolaborasi ya lintas lini, karena memang motifnya mereka melakukan itu apa sih, tekanan ekonomi kah, atau memang ada orang yang di belakangnya dia yang mengintimidasi dia sehingga dia dipaksa untuk melakukan itu. Kembali lagi ke kita masing-masing untuk menyayangi diri kita sendirilah. Jangan mengorbankan sesuatu yang instan, sesuatu yang dengan mudah diperoleh sehingga tubuh kita pun hancur dengan mungkin penyakit yang harus kita alami ke depannya akibat tindakan itu. Mungkin tekanan ekonomi itu bisa juga nanti kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, bagaimana sih untuk menangani ini, ekonomi ini, apakah ada cara lain untuk kita bisa memperoleh pekerjaan yang layak selain dengan cara seperti ini. Karena memang saya dalam praktek saya forensik agak mengerikan ya, seperti dibilang Bang James itu, bahwa sampai hancur kadang-kadang. Minta maaf, alat kelaminnya itu loh, alat kelamin ada semacam kutil, semacam Dokter Tamara bilang kembang kol, mirip kembang kol, itu agak miris hati saya, dan ini harus kita atasi supaya pelan-pelan menghilang, tidak sekejap saja, cuman dari pemeriksaan forensik diharapkan supaya kita kembali ke menyayangi diri kita sendiri. Saya kira begitu.
Wow, luar biasa dok. Jadi memang kita itu sebagai dokter, Betul. dokter sebagai dokter, kita juga sebagai dokter dan orang-orang tua, Betul. terus kakak-kakak yang ada mungkin di tempat-tempat ibadah, mereka harus mendukung anak-anak Betul. ini ya dok. Betul. Harus Betul. aware dan terbuka supaya mereka itu juga mau bercerita keluhannya apa sih, biar mereka itu tidak salah jalan untuk Betul. mengambil pergaulan itu, mengikut teman-teman karena tren, Ya. tekanan trending yang saat ini harus diikuti kan, itu berdampaknya kesehatannya masalahnya. Kalau anak-anak sekarang itu kan dok, mungkin mereka hanya melihat kayak aduh pokoknya beta harus ikut gaya sekarang, Iya. semua orang iPhone, beta juga harus iPhone, semua orang pergi sekolah suka pakai motor, beta juga harus pakai motor, minimal Scoopy. Betul. Betul. Kan biasanya Scoopy. sekarang anak pelajar Kota Kupang begitu Harus dokter, Scoopy harus ya? yang Scoopy, Harus Scoopy ya? harus Jupi, harus yang begitu. Jadi pesan untuk adik-adik di luar yang nanti akan nonton ketemu punya podcast juga, sayangi besompong diri dulu. Betul. Terus tata besompong masa depan, capai cita-cita. Betul. Dan yang paling penting jaga kepercayaan orang tua. Betul sekali. Terima kasih Dokter Tamara. Dok, ketong mau terbang lebih jauh lagi dok. Boleh. Ketong mau omong tentang terbang-terbang, beta mau tanya dokter soal kasus misalnya ada bencana alam dok. Iya. Ada bencana alam, ada badai, ada tsunami, terus ada pesawat yang terbang dan akhirnya menimbulkan banyak korban, memakan banyak korban akibat pesawatnya jatuh mungkin terbakar. Iya. Nah dok, banyak sekali pasti keluarga yang merasa kehilangan, merasa sedih karena keluarganya meninggal. Tapi di satu sisi karena pencarian yang begitu lama, akhirnya korbannya pasti membusuk. Iya. Waktu-waktu pembusukan kan dokter. Nah gimana sih dokter dari segi forensik untuk mendeteksi mayat-mayat yang mungkin ditemukan itu sudah tidak punya rupa yang sama, sudah hancur atau bahkan hanya tinggal tulang belulang dokter. Iya. Itu pasti teman-teman tamolog mau tahu. Sebagai orang awam, saya juga sebagai orang awam nantinya pasti akan berpikir seperti itu dok. Iya. Ini kita bahas bencana ya. Kita bahas bencana. Semoga NTT selalu aman ya. NTT selalu Amin. aman, dijauhkan dari segala bencana. Karena itu memang proses yang panjang. Seperti yang Dokter Tamara bilang tadi, ketika terjadi suatu bencana, mau natural disaster, mau bencana manusia yang buat, akan sangat sulit. Kita perlu kerjasama lintas sektoral ya untuk menangani korban-korban tersebut, terutama korban yang meninggal. Tidak hanya forensik saja Dokter Tamara. Jadi di situ dihadirkan nanti Basarnas. Kemudian ada pihak-pihak kepolisian, kita dokter forensik juga dipanggil. Ya sejauh ini puji Tuhan belum pernah dipanggil saya. Bagaimana sih menangani korban bencana itu? Ya kan, suatu ledakan, kecelakaan pesawat, jelas mungkin saja korbannya tidak berbentuk utuh lagi. Bagaimana peran kita dokter forensik? Dokter forensik ada di fase mortuari. Jadi melakukan pemeriksaan postmortem. Nanti petugas antemortem atau sebelum dia meninggal data-datanya dikumpul. Rekam medisnya bagaimana, kemudian rekam medis giginya bagaimana. Karena dalam identifikasi primer itu adalah analisa gigi dulu. Kemudian DNA, kemudian sidik jari. Itu adalah tugas nanti dari kita di bagian postmortem setelah orang ini meninggal. Kemudian ada yang fase nanti di TKP-nya bagaimana, itu nanti BNPB, Basarnas, semua yang berkoordinasi dengan kita membawa jenazahnya, membawa perkiraan bagian tubuh apa nih yang mau dibawa. Ketika tulang-tulang yang sudah terpapar atau sudah jadi tulang itu dibawa ke kita, ya kita buktikan dengan DNA. Ketika ada keluarga nanti yang mengaku bahwa ini adalah jenazah keluarga saya, kita cocokkan nanti DNA-nya. Kita ambil darahnya, cocokkan dengan tulang-tulang tersebut, nanti baru kita rekonsiliasi, kita jelaskan. Oh ini ya, jenazah ini sudah teridentifikasi. Memang agak ribet dan tidak bisa kita tetapkan DVI. DVI ini nama proses operasinya ya, Disaster Victim Identification. Itu tahun 2004 Interpol yang menginisiasi itu, sehingga Indonesia juga
mengaplikasikannya dalam semua bencana yang terjadi. Karena Indonesia ini memang supermarket bencana ya. Gunung Merapinya ada, tsunami-nya ada, kemudian bencana-bencana lain yang mungkin dibuat oleh manusia itu ada. Jadi ketika DVI diaplikasikan dalam menangani korban bencana, saya kira akan lebih baik ya untuk bisa mengidentifikasi jenazah. Karena ketika terjadi bencana itu pasti keluarga ada yang histeris, ada yang menangis, datang ke posko DVI itu semuanya pasti akan berekspresi dengan caranya masing-masing. Ada keluarga yang teriak-teriak, ada keluarga yang mungkin pingsan di situ, minta supaya jenazah dari keluarganya dikembalikan supaya bisa dimakamkan secara layak. Jadi operasi ini yang kita lakukan ketika Dokter Tamara bertanya bagaimana kalau ada bencana, ya. Terus berdoa memang supaya NTT tetap aman, itu aja sih saya mohon. Kalau misalnya kita omong soal mungkin dok secara kasat mata, kira-kira ada ilmu yang mungkin bisa dokter bagikan ke kami terkait misalnya dia itu hanya ditemukan tengkoraknya, kan waktu itu kita juga pernah belajar dok, mungkin bisa dilihat dari tulang hidung kah, tulang pipi atau dan lain-lain, mungkin dokter bisa bagi ilmu-ilmu dok ke kita yang dengar nih. Baik. Jadi berharap nanti Dokter Tamara ketemu tengkorak begitu ya. Dan kawan-kawan tamolog yang nonton mungkin bisa identifikasi, oh ini tengkoraknya laki-laki, oh ini tengkoraknya perempuan, kan pasti ada perbedaan dokter. Betul. Kan laki-laki tulang rusuk ada satu dokter. Iya itu kata firman Tuhan ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan tulang belulang, kita nggak sengaja lagi jalan ketemu dengan tulang belulang, lapor polisi lah. Pastikan dulu nanti dari kepolisian berkoordinasi dengan kita dokter forensik atau dengan dokter, mungkin nanti Dokter Tamara bertugas di mana gitu kan. Tentukan dulu ini tulang manusia atau bukan. Nanti dilihat dari bentuk rongga matanya, kemudian ada bagian dari nukal crest-nya di belakang, itu ada bukunya semua nanti. Saya kirim nanti PDF-nya. Siap dok. Baca loh. Kemudian setelah ditentukan ini tulang manusia atau bukan, berapa orang individunya? Apakah tulang-tulang lain di sekitarnya ada? Dan betulkah tulang-tulang ini berasal dari satu manusia? Kemudian tentukan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya, apakah ini perempuan seperti tadi Dokter Tamara tanya, apakah ini perempuan atau laki-laki, bisa dilihat dari dahinya, itu ada ukuran-ukurannya memang semua. Ada dahi perempuan lebih pendek atau lebih landai, dahi laki-laki dia lebih besar, itu bisa dilihat nanti. Tulang panggulnya, tergantung tulang-tulang apa yang kita temukan. Begitu Dokter Tamara. Kalau hanya tulang panggul saja, kita tentukan dulu ini tulang panggul manusia atau bukan. Kemudian dilihat jenis kelaminnya apa, bisa semua, ada ukurannya nanti. Kita akan belajar lebih dalam sekiranya nanti saya diundang lagi dalam podcast ini. Begitu ya kawan-kawan tamolog ya. Tapi kalau bicara soal kasus dok, kira-kira kasus yang paling rumit dan susah untuk dipecahkan sejauh ini yang sudah dokter tangani soal bencana ini apa dok? Mungkin bisa cerita sedikit dok. Kalau bencana, puji Tuhan belum ada ya Dokter Tamara ya. Saya sebagai dokter forensik di Kupang ini, semua kasus berhasil terpecahkan. Luar biasa. Di luar bencana ya. Karena ketika saya pernah dapat WA Dokter Tamara, waktu itu saya otopsi di Labuan Bajo. Ini di luar bencana ya konteksnya. Saya mendapat ucapan terima kasih dari seorang ibu. Dok, terima kasih, kasusnya sudah selesai. Waktu itu kasusnya tentang pembunuhan yang dibuat seolah-olah korban bunuh diri. Ini kita bicara konteksnya di luar bencana ya. Dok, terima kasih karena putusan sudah ditetapkan 15 tahun penjara, selesai. Ada semua di berita. Kalau mau search nama saya di situ di Google, nanti keluar semua berita tentang itu. Memang kasusnya agak sulit
karena korbannya sudah membusuk ya saat itu, sehingga mau dicari lukanya, tentang lukanya dalam tubuhnya kita menemukan kesulitan, tapi akhirnya ya ditunjukkan juga kebenaran itu memang akan selalu menemukan caranya sendiri untuk terungkap. Ya, saya menemukan di situ bekas cekikan. Jadi setelah dicekik baru dia dibuat seolah-olah gantung diri. Dan itu selesai. Kalau di luar bencana, jangan berdoa ya, minta bencana di NTT. Betul, betul. Kita doakan NTT yang baik-baik saja semuanya supaya dilindungi. Gitu aja. Dokter, tadi dokter singgung soal kasus pembunuhan yang seolah-olah dibuat dia bunuh diri sendiri padahal itu dibunuh oleh orang. Ya. Nah dok, kalau sekarang kan banyak kasus gantung diri nih dok. Itu mau anak remaja, mau anak kecil yang kemarin kasus itu dokter yang sempat viral. Iya, betul. Ya di daratan Flores. Siap. Dan ada juga yang orang tua mungkin karena tekanan ekonomi. Itu gimana dok cara kita itu melihat kalau oh dia itu gantung diri atau oh tidak dia itu dibunuh dulu baru digantung. Siap. Itu pasti kan ada teknik-teknik tersendiri dari dokter forensik yang tidak dimiliki oleh orang luar. Iya. Dari secara fisik dok, mungkin bisa secara fisik. Iya. Gantung itu akan memberikan luka yang jelas terlihat ya, Dokter Tamara, pada leher kita. Kita tidak bicara tentang gantung diri atau tidak bicara dia digantung. Tapi sekiranya dokter forensik bisa memberikan masukan bahwa memang kasus gantung ini banyak dinamikanya. Bagaimana olah TKP awalnya? Ya, di situ perlu ketelitian dari para penyidik. Kita lihat dulu bagaimana jejas talinya sendiri. Ketika seseorang memutuskan untuk menggantung dirinya, kita lihat ketika dia jatuh, pasti serabut-serabut tali itu akan memberikan arah yang jelas. Ya, difoto semua. Kemudian ketika dia matikan dulu di darat, baru seolah-olah dia buat digantung diri, ditarik, pasti kan akan memberikan arah serabut yang berbeda juga ketika dibandingkan dengan dia gantung terus loncat. Ya, itu dulu olah TKP-nya. Kemudian pada saat pemeriksaan saya di bagian forensik, ada nggak sih namanya defense wound atau luka-luka perlawanan? Luka-luka perlawanan itu nggak mungkin orang ketika dia dibunuh dulu baru digantung, jelas memberikan perlawanan pasti. Memberikan perlawanan, biasanya muncul luka-luka di belakang siku sini, kemudian ada memar-memar lain. Ada nggak luka-luka lain yang terjadi pada tubuh korban ya? Nggak murni hanya luka jejas jerat gantung itu. Itu perlu kita periksa detail. Pada saat saya melakukan pemeriksaan awal, saya selalu mencari ada nggak sih luka-luka lain. Ada nggak retakan tulang atau teraba patah tulang pada kepalanya atau tulang rusuknya. Kalau dia murni gantung diri, otomatis luka-luka itu tidak ada. Kalau dia murni gantung diri. Kemudian pada saat pemeriksaan dalam, kita lihat jejas jeratnya ini sampai menimbulkan efek nggak ke bagian dalamnya. Mematahkan tulang lidah, kemudian menutup jejas gantung ini kan jelas dia bisa menutup arteri karotis atau pembuluh darah di leher ya, dan saluran nafas. Itu ada nggak pada saat kita melakukan otopsi? Ya, memang kembali lagi cara kematian itu kewenangannya penyidik. Tapi dokter sebagai pemeriksa boleh memberikan saran. Ketika tidak ditemukan luka-luka lain, murni hanya jejas jerat gantung diri itu saja, kita boleh memastikan ini kemungkinan murni suicide. Ketika kita menemukan luka-luka lain, boleh kita menjelaskan ke penyidik, tapi nanti keputusan akhirnya ada di penyidik. Oh, ini saya menemukan luka lain, ada luka memar di sini, tapi ada juga jejas gantung yang tidak memberikan efek sedalam kalau dia gantung diri. Itu kita boleh memberikan masukan. Ini kalau menurut saya
dia dibunuh dulu, baru digantung. Nanti tergantung dari penyidiknya mengolah informasi dari saya, mencocokkan dengan olah TKP-nya. Oh ya, setuju dok. Baru kita bergerak lagi ke proses hukum yang lain, mencari keterangan saksi, keterangan petunjuk-petunjuk yang lain. Begitu Dokter Tamara. Dok, tadi dokter bilang kan ada jejas-jejas talinya itu berbeda-beda nih dok. Siap. Nah, kita biasanya kalau orang di Kupang ketemu orang yang gantung diri, itu rame-rame datang langsung mau kasih turun langsung dok. Iya. Nah kira-kira kalau dokter forensik tuh gimana dok? Apakah kita harus datang, kita foto dulu mayatnya, baru minta diturunkan, atau sudah ketemu buru-buru kasih turun? So, dok, pasti ada perbedaan dokter kalau dalam dunia forensik. Mungkin dokter bisa berbagi dok. Iya. Memang dalam TKP gantung diri itu ya, siapa sih yang mau melihat seperti itu? Ya, kita harus kebanyakan memang mau menurunkan cepat-cepat. Kemudian ada yang pernah sampai udah disuntik formalin dulu, mau cepat-cepat dikuburkan tanpa membuat laporan polisi. Itu yang membuat kadang-kadang kita jadi bingung bagaimana menentukannya, karena memang TKP-nya udah hancur nih. TKP-nya udah berantakan. Kemudian setelah beberapa hari kemudian baru ada kejanggalan-kejanggalan, kumpul-kumpul keluarga, mulai ada masukan-masukan, saya tidak merasa dia gantung diri. Baru mulai bikin laporan polisi, sementara TKP awal sudah hancur. Itu pernah ada kasus kayak gitu. Dan saya harapkan memang ketika ada kasus gantung diri, kita berjalan bersama-sama deh. Mungkin satu orang dari bagian keluarga yang ya kita tidak berharap itu ya, kita tidak berdoa untuk ada kejadian seperti itu lagi. Mungkin satu orang bisa bantu untuk lapor polisi. Sekiranya memang tertarik untuk melihat bagaimana kondisi korban, boleh difoto dulu, simpulnya jangan dilepaskan dulu, jangan digunting dulu. Ada tekniknya sendiri memang untuk menurunkan jenazahnya. Tidak harus selalu kita buru-buru untuk menurunkan jenazah dari gantung diri tersebut. Akan tetapi dalam podcast Tamolog ID ini saya mau kita jangan sampai di titik itu. Jangan sampai ada kejadian lagi suicide ini di Kota Kupang. Karena memang itu sangat memberikan efek yang tidak baik. Bahkan bisa menularkan. Apalagi kalau diviralkan ya. Makanya ketika ada korban gantung diri, ada yang FB Pro di situ, rekaman di situ tuh saya sangat miris. Jadi sekiranya ada korban gantung diri nanti bikin aja dulu laporan polisi, jangan buru-buru diturunkan supaya bisa jelas nanti proses yang kedepannya. Kalau memang murni gantung diri ya kita periksa dulu apakah ada luka-luka lain, apakah dia murni. Nanti saya bisa memberikan masukan sebagai dokter forensik kepada penyidik. Saya kira begitu Dokter Tamara. Kalau misalnya orang-orang sudah turunkan nih dok mayatnya, apakah itu dokter masih bisa untuk menilai atau bagaimana dok? Karena kan simpulnya berbeda dok, orang yang gantung diri dan yang dibunuh baru digantung kan dok? Betul. Itu mungkin dokter bisa kasih tahu kok karena dia punya bentuk simpul gitu, biar nanti masyarakat atau orang rumah yang lihat tuh mereka bisa kira-kira sedikit tidaknya bisa, oh tadi ini dokter simpulnya di belakang, oh simpulnya di samping, simpulnya di depan, gitu dokter. Ya, kalau bicara simpul itu hanya ini ya, tidak bisa menentukan bahwa memang ini digantung atau dia menggantung dirinya sendiri. Ada kadang yang saya pernah temukan ketika dia memutuskan untuk suicide, simpulnya bisa hidup. Atau dia terburu-buru untuk melakukan itu, ingin segera menghabisi nyawanya, simpulnya bisa mati. Udah ikat aja sembarang, selesai. Nah, ketika sudah diturunkan dan data-data awal, bagaimana TKP-nya, bagaimana proses itu terjadi, atau keadaan awal dia menggantung dirinya tidak ditemukan, kita kembali lagi bagaimana pemeriksaan luar. Ya,
apakah ada luka-luka lain, kemudian jika dilanjutkan dengan otopsi, pemeriksaan dalam, ya kita cari tanda-tanda yang seperti saya bilang, apakah jejas jeratnya itu betul-betul kuat sampai sehingga menutup saluran nafas, mematahkan tulang lidahnya. Itu yang harus kita cari. Olah TKP-nya nanti adalah keterangan dari saksi yang menjelaskan kepada penyidik. Sehingga saran dari saya tetap membantu penyidik, keputusan akhir nanti di kewenangannya penyidik. Kewenangan penyidik. Begitu Dr. Tamara. Yang dokter ketemu kasus sejauh ini soal pembunuhan terus digantung, itu pelakunya ditemukan dan mendapat hukuman paling lama berapa tahun atau seberat apa atau belum ada dokter? Iya. Ada 2 atau 3 kasus yang saya tangani Dr. Tamara itu finalnya 15 tahun penjara. 15 tahun penjara untuk ke 3 kasus yang saya tangani ini. Ada yang di Labuan Bajo, kemudian kemarin ada yang di Kabupaten Kupang, ada 15 tahun penjara dan sudah final semua. Saya dihadirkan ke pengadilan, memberikan keterangan apa yang telah saya lakukan, otopsinya bagaimana, ya begitulah dokter forensik kerjanya. Tidak selesai hanya di otopsi, tapi juga sampai bahkan ke pengadilan untuk memberikan keterangan semuanya. Begitu Dokter Tamara. Wow. Dok, kalau bicara soal otopsi dok, Iya. kan tadi dokter bilang dokter forensik itu dokter mayat. Betul. Dokter pernah tidak alami hal-hal mistis? Perasaannya gimana? Terus dokter pulang ke rumah itu langsung cuci muka, tidur, atau karena sudah biasa, atau adalah hal-hal mistis lainnya? Orang Kupang bilang dia nanti kena ikot. Iya betul. Kalau ditampakkan wujudnya mungkin tidak, Dokter Tamara. Akan tetapi memang kebiasaan saya ketika saya selesai otopsi itu, saya pulang ke rumah, saya mandi. Itu wajib. Saya mandi, kemudian berdoa. Itu aja. Minta perlindungan dari Tuhan. Saya pernah lupa untuk melakukan perbuatan berdoa itu. Jadi saya sampai rumah, anak istri saya udah tidur. Habis mandi, saya nggak berdoa, langsung tidur. 1 jam kemudian anak saya itu, yang tadinya sehat, muntah dan demam. Demam, kemudian tinggi sampai 39 derajat. Saya pulang ke rumah, tidak berdoa. Istri saya sampai ngomong, bilang, kamu nggak berdoa ya tadi? Dia bilang, iya lupa. Ya udah kita berdoa dulu sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, entah ini pengalaman baik atau pengalaman yang mengganggu ya. Ketika saya menyelesaikan satu kasus, saya pulang naik motor itu jalan lewat El Taris itu loh, Dokter Tamara. Kemudian saya memang tidak ditampakkan wujudnya, tapi dalam telinga saya ketika saya pakai helm itu ada suara perempuan. Suara perempuan bilang, dokter terima kasih. Ini siapa yang ngomong? Saya naik motor, saya nggak membonceng seseorang juga. Makanya baru besoknya kemudian WhatsApp dari orang di Labuan Bajo yang kasusnya berhasil saya tangani muncul. Dok terima kasih, baru putusannya sudah selesai, 15 tahun penjara. Ternyata suara perempuan itu adalah mungkin bisa disimpulkan orang korban yang saya otopsi. Gimana perasaannya dok? Saya jadi merinding sekarang itu. Tapi tadi kita udah berdoa ya, aman ya. Aman ya. Jadi memang saya selalu melakukan itu. Ada ritual-ritual yang harus saya lakukan dan sampai sekarang saya tidak mau melupakan berdoa itu. Penting ternyata. Begitu Dokter Tamara. Luar biasa dok. Dokter ketong omong banyak. Iya, siap.
Ketong sudah omong panjang lebar mengenai prostitusi, Ya. ketong juga omong KDRT, ketong sudah omong tentang mayat yang bisa ditemukan di tempat bencana yang sudah dokter pecahkan juga salah satunya di Alor kemarin, Siap. dan juga berbagai kasus pembunuhan maupun bunuh diri. Iya. Pesan dokter untuk semua kawan-kawan tamolog yang nonton, Iya. yang mungkin mereka itu saat ini dalam tekanan berat dan mau untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dokter. Iya. Bisa dokter sampaikan pesan-pesannya apa, Iya. dan keluarganya harus bagaimana? Baik, Dokter Tamara. Dalam podcast ini ya, sekarang ini terima kasih loh sebelumnya saya sudah diundang, merupakan kehormatan bagi saya ini bisa hadir di podcast Tamolog. Memang prostitusi kemudian pelecehan seksual itu kasus yang agak rumit ya, mulai dari korbannya yang mungkin tidak berani untuk berbicara, mungkin tidak berani untuk menceritakan apa yang dialami. Tapi dalam podcast ini saya menghimbau bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak berbicara, otomatis tidak akan bisa hilang kasus ini. Kita tidak berharap kejadian bisa terjadi terus ya. Tapi dalam podcast ini saya berharap untuk lebih kita menghargai diri kita sendiri. Yuk kita ngomong, yuk kita cari orang yang bisa membantu supaya kasus yang saya alami ini bisa tertangani dan saya bisa memperoleh keadilan. Untuk teman-teman tamolog, ketika berhadapan dengan mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita bisa memberikan masukan, saran bahwa ayo kita ngobrol aja yuk, kita cari keadilan, kita bikin laporan aja dulu. Nanti ke depannya proses yang dihadapi bagaimana kita hadapi supaya keadilan yang mau kita harapkan ini bisa diperoleh. Jangan takut terintimidasi. Hargai diri kita masing-masing, itu aja dulu Dokter Tamara. Luar biasa, Dok. Dokter, ini ada pertanyaan, Dok. Kami kan buka Q&A, Dokter, di Instagram. Ada pertanyaan nih, Dok. Pertanyaannya gini, Dok. Apa sih tantangan terbesar seorang dokter forensik dalam menangani kasus? Iya. Iya. Ketika saya jawab ya Dokter Tamara, ketika dihadapkan dengan sebuah kasus, effort saya untuk bangun itu saya harus ciptakan sebesar mungkin. Saya harus mencari keterangan detail dulu untuk saya bisa ke tahap selanjutnya. Misalnya pada kasus pembunuhan, saya kumpulkan dulu bukti, saya tanya dulu penyidiknya, saya tanya dulu orang-orang yang berwenang dengan kasus itu. Sehingga nanti dalam otopsinya, dalam pemeriksaannya, saya bisa lebih fokus untuk mencari keterangan yang telah disampaikan kepada saya. Effortnya dulu untuk bangun, bergerak, dan langsung sigap memeriksa kasus ini. Dan energi yang dibutuhkan itu memang sangat banyak. Karena sejauh ini saya berhadapan dengan keluarga almarhum. Saya berhadapan dengan pihak penyidik. Saya berhadapan dengan penegak hukum yang lain, baik di pihak pengadilan maupun pas pemeriksaan ahli. Effortnya dulu itu yang harus saya ciptakan. Bagaimana panggilan saya dulu untuk menjadi dokter forensik. Kemudian saya mengingat itu lagi dan saya siap untuk menangani kasus itu. Begitu. Luar biasa, Dok. Ini pertanyaan yang kedua, Dok. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu dalam kasus-kasus yang sensitif dan bagaimana dokter mengatasi tekanan itu? Siap. Tekanan pasti ada. Tetapi kembali lagi saya sebagai dokter forensik, saya sudah disumpah. Dokter Tamara juga ya udah disumpah ya. Sumpah dokter. Kenapa ya kita dokter harus disumpah ya? Ya karena kita bertanggung jawab dalam setiap proses pemeriksaan, proses kehidupan yang kita
Bahkan dalam Sumpah Dokter sendiri ada ya, menghargai bentuk kehidupan dari proses pembuahan sampai akhirnya nanti. Jadi intervensi pasti ada. Tekanan, intimidasi pasti ada. Tapi bagaimana kita berdiri sebagai pihak yang netral, pihak yang sudah disumpah dan bertanggung jawab, bukan main-main ya Dokter Tamara, sama Tuhan ya kita bersumpah ya. Bukan main-main. Jadi tetap kita sesuai dengan apa yang kita periksa, apa yang kita temukan, apa yang kita pelajari saat kita berproses menjadi dokter. Ketika tekanan itu diberikan kepada kita, kita ingat aja itu. Oh iya, saya udah disumpah. Saya tidak bisa diintimidasi, saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh siapapun. Pada kasus-kasus yang viral, mungkin saya dituduh bahwa saya, oh ini udah diintervensi nih. Tidak. Apa yang ada itu yang saya sajikan. Apa yang ada itu yang saya munculkan. Apa yang tidak ada ya saya tidak ada-adakan. Begitu. Saya kira begitu Dokter Tamara. Luar biasa dok. Berarti untuk teman-teman tamolog, kawan-kawan tamolog di luar sana yang mau visum atau mungkin keluarga-keluarga yang membutuhkan otopsi, silahkan menghubungi Dr. Edwin Tambunan, spesialis forensik dan mediko legal yang ada di Kota Kupang saat ini. Karena walaupun mayatnya itu sudah meninggal, tapi tubuh tetap bisa menceritakan. Betul, kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk terungkap. Luar biasa dok. Oke dokter, yang paling terakhir dok, ini pertanyaan yang terakhir dari saya dok. Boleh dokter. Dokter, seberapa pentingkah Tuhan dalam dokter penghidup? Ya, ini pertanyaan yang menggugah saya ya. Saya 42 tahun ini, umur saya. Seberapa penting pertanyaan Dokter Tamara? Tuhan hadir dari umur saya 0 hari ketika saya lahir sampai saya bisa berdiri di tempat ini, duduk di tempat ini sama-sama Dokter Tamara. Buat saya sih, saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Begitu aja. Penting, sangat penting. Dari mulai saya bisa berjalan sampai saya bisa berdiri di pengadilan manapun, saya selalu minta Tuhan untuk berjalan duluan. Takut pasti ada. Untuk setiap kasus yang saya tangani, gemetar itu pasti ada. Tinglingnya pasti ada. Tapi ketika malam sebelum saya harus maju, menghadapi semua di depan, saya selalu minta Tuhan berjalan duluan dong. Dan sampai detik ini ya Tuhan membela saya. Begitu Dokter Tamara. Luar biasa. Dengan Tuhan sudah ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Oke, luar biasa dokter. Kayak ketong su melo-melo, beta su tersentuh banget. Karena beta juga melihat dokter, karena ya kalau dibilang dok, perjalanan jadi seorang dokter itu sangat tidak mudah. Ya. Apalagi dari sekolah bertahun-tahun, jadi dokter umum yang sampai saya sadok itu rasa kayak, aduh, kok kenapa harus berat ambil di sini? Pernah bertanya begitu. Apalagi sampai jadi dokter spesialis yang menempuh pendidikan harus 3,5 tahun sampai 4 tahun dok. Mungkin pasti dokter itu sudah menikah. Waktu dokter sudah menikah, meninggalkan keluarga, istri dan anak juga kan dok. Itu tantangan-tantangan emosional yang harus tetap bisa diatasi sebagai seorang murid hingga menjadi dokter yang sekarang ini. Luar biasa dok. Kita sangat apresiasi dokter. Luar biasa. Tuhan memberkati selalu dokter dan keluarga untuk kedepannya. Kita terus berharap kasus-kasus yang sedang tertutupi, para remaja di luar sana yang mungkin saat ini sedang takut untuk mau melakukan visum dan lain sebagainya, jangan takut karena kebenaran selalu menemukan cara untuk membuktikan.